mau ditangguhin alhamdulillah, nggak ditangguhin juga nggak ada masalah. Tapi Saksi PPATK ini saya mau nanya karena ini akan memberatkan saya dalam artian ini nasibnya saya sama Nikita. Di mana nasib saya sama Nikita itu ada di tangannya dia kan? Kenapa bisa ada pasal TPPU itu? Sidang terbaru kasus panas antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys gak berhenti menyita perhatian publik. Kali ini bukan hanya jalannya sidang yang jadi sorotan, melainkan juga saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Bukannya memberi pencerahan, kehadiran saksi ahli justru menuai kontroversi. Nikita dan Mail kompak meluapkan kekecewaannya karena merasa saksi ahli banyak gak tahu dan pelupa. Kok bisa? Ditambah lagi, kondisi kesehatan Nikita Mirzani yang memburuk semakin membuat kasus ini penuh drama. Tapi, apakah sakit itu sungguhan? Atau hanya percikan drama di tengah kasus ini? Dalam sidang yang digelar pekan ini, JPU menghadirkan seorang saksi ahli untuk memberikan keterangan terkait kasus yang menyeret nama Nikita Mirzani. Namun suasana sidang justru memanas. Alih-alih jelas, jawaban saksi ahli tersebut kerap berbelit, banyak lupa, dan bahkan beberapa kali mengatakan tidak tahu. Situasi inilah yang membuat Nikita gregetan. Nggak tahu, tapi jawaban apa yang ditanya apa jawabannya muter-muter ke situ aja, tapi nggak apa-apa. Oke, saksi ahli PPATK, saya mau bertanya, apabila tindakan dilakukan untuk membeli sebuah aset atas nama sendiri ataupun atas nama perusahaan milik sendiri, dapatkah hal tersebut masuk ke dalam unsur dugaan tujuan menyembunyikan atau menyamakan asal-usul harta kekayaan? Silakan. Baik, terima kasih. Kembali ke awal yang mulia, harus dilihat terlebih dahulu berpindahnya atau dilakukannya transaksi apakah berasal dari hasil tindak pidana atau bukan, baru bisa dikatakan untuk pencucian uang atau bukan. Oke, pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan bodoh saya ya, saya nggak tahu nih soalnya, saya mau bertanya sama yang ahli. Tadi ahli selalu bilang uang itu dari tindak pidana kejahatan atau enggak, ya kan? Dan saat saksi ahli di BAP itu, apakah saksi ahli diperlihatkan BAP keseluruhan atau hanya sepenggal-sepenggal saja? Kami disampaikan namanya kronologis gitu. Hanya kronologis, tidak didengarkan rekaman atau isi BAP, tidak ya? Kronologis langsung dari penyidik. Berarti kalau dari penyidik, ada nggak penyidik menyampaikan ke saksi ahli bahwasanya Reza Gladys duluan yang menelpon teman saya yang bernama Ismail Marzuki, lalu menawarkan diri untuk memakai jasa saya untuk mereview yang baik-baik, disepakati dari 5 miliar ke 4 miliar. Terus Reza sendiri yang menawarkan awalnya, yang saya tahu dari Mail karena Mail bercerita ke saya, awalnya malah Reza ingin memberikan semuanya secara cash, tapi Mail tidak mau karena Mail tahu saya punya cicilan rumah, saya sedang membeli rumah, dan rumah itu asal atas nama saya sendiri, tidak disamarkan. Sejak awal rumah itu dari PT Bumi Wisesa itu atas nama Nikita Mirzani, tidak disamarkan. Nah, itu menurut ahli gimana tuh? Karena dari awal kalau memang saksi ahli tadi dibilang diberikan semua kronologinya, berarti saksi ahli tahu dong kalau ada di BAP kata-kata, halo Mani, apa kabar? Ini Reza, mau minta tolong dong, gimana ya biar bisa ketemu sama Kak Nikita Mirzani, mau silaturahmi dan lain-lain. Itu diperlihatkan, didengarkan? Ada kronologis, namun untuk persis yang ini kami tidak. Berarti hanya soal tentang uang aja, tidak dari awal dulu perkaranya gitu? Ada, tapi tidak ingat secara persis apa yang disampaikan. Berarti kalau dari awalnya ada mau silaturahmi, mau ketemu Nikita, gimana ya caranya, itu menurut ahli bisa masuk ke pasal 3 TPPU? Kami lupa persisnya terkait fakta yang Semua saksi ahli yang di sini rata-rata lupa. Itu fakta. Usai sidang, Nikita tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya.
Ia melontarkan komentar menohok, menyindir bahwa saksi ahli seharusnya datang untuk memberi penjelasan yang terang, bukan justru membingungkan. Saksi ahli dari ahli pertama sampai ahli sekarang Kecewa juga nggak sih Kak pernyataannya itu sama sekali jawabannya nggak tahu. Iya Kak. itu kan sudah Banyak lupanya itu kan. Kak Niki terkait penangkapan ditolak seperti apa Kak Niki? Iya dia banyak nggak taunya dari saksi pertama sampai sekarang Kayaknya merugikan. wartawan lebih tahu ya. Iya. Gimana Kak? Ini ada permainan juga nggak sih Kak Itu lihatnya Kak? namanya teori teh botol sosro, apapun minum makanannya minumannya Meskipun penuh kekecewaan, Nikita akhirnya memilih pasrah. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak ingin memperpanjang perdebatan dan berharap sidang cepat selesai agar ia bisa kembali ke kehidupan normalnya. Sikap pasrah itu bukan berarti menyerah, tapi lebih kepada merasa lelah menghadapi panjangnya proses hukum. Kalau aku mah udah tahu kalau saksi ahlinya pasti yang ditanya apa jawabnya pasti akan sama. Tapi kan nggak apa-apa, biar berjalan aja biar cepet. Bukan hanya Nikita, Mail pun turut menyampaikan rasa kecewanya. Ia merasa saksi ahli justru memberatkan dirinya dan Nikita. Padahal, keterangan yang disampaikan banyak yang tidak konsisten. Mail menegaskan, keadilan seharusnya bisa ditegakkan tanpa adanya saksi yang bertele-tele. Iya, karena ini saya tuh pengen dihadirkan. Kenapa? Karena saksi PPATK ini saya mau nanya, karena ini akan memberatkan saya dalam artian ini nasibnya saya sama Nikita. Dimana nasib saya sama Nikita itu ada di tangannya dia kan? Kenapa bisa ada pasal TPPU itu? Gitu. Kalau cuma dibacakan saya keberatan, makanya saya minta dihadirkan. Di luar masalah sidang, kondisi kesehatan Nikita Mirzani juga menjadi perhatian. Ia mengaku tengah mengalami sakit pada lehernya. Bekas operasinya dulu ternyata muncul benjolan baru, membuatnya semakin menderita. Ditambah lagi, kasur di rutan yang tipis membuat kondisi tubuhnya semakin parah. Jadi kan aku pernah operasi leher nih, ada pengapuran di nomor 5 tulang, kan sudah pakai pen, cuman karena tidurnya di tahanan, kan kasurnya kan biar sesuai sama di kamar, jadi ada pergeseran dan ada benjolan. Nah itu harus fisioterapi dulu selama 6 minggu. Kalau masih ada penyempitan, baru nanti dioperasi tindak lanjutnya gitu. Berdampak juga ya Kak mungkin dengan Iya, jadi kesehatan. kelingan, terus gampang sesak. Ini dari kapan? Sakitnya sebetulnya udah dari waktu di Polda sebulan gitu, cuman masih ditahan gitu. Terus sempat berobat juga, memang harus fisioterapi waktu di Polda juga, tapi kan berhubung langsung dipindahin ke rutan, mekanismenya kan beda lagi gitu. Tapi udah sempat berobat ke rumah sakit yang lebih Kemarin baik belum udah Kak? berobat, Lalu kata makanya dokternya dikasih menyarankan? Dokter nyaranin untuk fisioterapi selama 6 minggu, seminggu 3 atau 2 kali. Karena kan tulang sumsum leher itu kan dia ada 2 kabel kayak kabel. Satu tuh ke otak, satu ke jantung. Ya kalau misalkan dia makin menyempit ya nauzubillah jangan sampai. Kan nggak ada Nikita Mirzani. Dokter memang merekomendasikan fisioterapi sebagai solusi. Namun situasi hukum membuat segalanya tidak mudah. Nikita pun harus menjalani perjuangan ganda, menghadapi sidang di satu sisi dan berjuang melawan rasa sakit di sisi lain. Seolah beban semakin berat, pengacara Nikita, Fahmi Bahmid juga dilaporkan sakit dan sedang dirawat. Kondisi ini membuat Fahmi tidak bisa hadir di persidangan. Ami Bang Fahminya sakit, gimana dong? Doain ya. Nih siapa sakit? Bang Fahmi doain dong. Iya, Bang Fahmi lagi sakit. Masuk rumah sakit tuh 2 hari. Kondisinya gimana? Tapi kamu udah komunikasi kan? Sekarang udah membaik sih harusnya. Hal ini tentu menambah rasa kecewa bagi pihak Nikita, karena di saat mereka membutuhkan dukungan penuh, justru salah satu tokoh penting dalam tim hukumnya absen. Tekanan demi tekanan terus menghantam Nikita Mirzani. Dari saksi ahli yang dianggap tidak kompeten, sidang yang berlarut-larut, kesehatan yang memburuk, hingga absennya pengacara utama. Namun, Nikita menegaskan ia akan terus bertahan. Baginya, badai pasti berlalu, meski saat ini terasa begitu berat.
Tapi, apakah sakit yang dialaminya itu sungguhan atau hanya percikan drama di tengah kasus yang rumit ini? Sidang terbaru ini meninggalkan banyak tanda tanya. Apakah saksi ahli benar-benar bisa memberi kontribusi pada keadilan? Atau justru hanya memperpanjang cerita? Sementara itu, kondisi kesehatan Nikita kini juga jadi sorotan. Publik pun dibuat penasaran. Bagaimana kelanjutan kasus ini? Dan apakah Nikita mampu bertahan menghadapi badai yang terus datang silih berganti? Kalau menurut kamu seperti apa? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.